Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Syifa, selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis digital. Pada kesempatan kali ini, saya berserta teman sekelompok saya akan mempresentasikan mengenai tugas wawancara M-Business atau mobile business. Perkenalkan, saya Sadira Tahania, teman saya. Fajar Alfarizi. Saya Nabila Cahyani Haryanto. Oke, selanjutnya. Narasumber pertama akan dijelaskan oleh Nabila Cahyani. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai narasumber pertama yaitu Prabanito dengan mengatakan pain dan gen. Untuk isi painnya, Prabanito ini mengatakan bahwa beliau sering melewatkan waktu makan siang karena jadwal kuliah yang padat. eh, Terus juga rasa lapar yang muncul mendadak membuat Prabanito enggan ke kantin, apalagi suasananya ramai dan antrinya panjang. Kondisi ini juga diperburuk dengan harga makan kantin yang tidak selalu lebih murah dibandingkan di luar kampus, sehingga terasa tidak praktis dan membuat Prabandito sulit berkonsentrasi dalam belajar. Untuk gainnya, Prabandito untuk mengatasi masalah tersebut, Prabandito berharap adanya jam istirahat khusus misalnya pukul 11 sampai 12 siang agar bisa makan lebih teratur. Selain itu, layanan catering bagi Prabandito cukup menarik karena menawarkan kemudahan, menu variatif serta seperti nasi daun jeruk serta sistem pembayaran yang fleksibel dari berbagai metode. Dengan adanya solusi ini, Prabandito bisa makan tepat waktu tanpa harus repot mengantri atau mengganggu aktivitas belajarnya. Next, pada narasumber yang kedua yaitu Keifas. Keifas ini mengatakan untuk painnya, Keifas sering melewatkan makan siang karena rasa masih belum terlalu lapar. Tapi ketika ingin makan di kantin, kendala yang Keifas hadapi adalah antrian yang panjang, suasana yang ramai, dan kadang sulit menemukan tempat duduk. Harga makanan di kampus pun sebenarnya tidak jauh berbeda dibandingkan di luar, sehingga membuat Keifas tidak selalu lebih menguntungkan. Bahkan untuk membeli jajanan sederhana seperti cireng kuah keju, Kefas tetap harus mengantri lama yang membuat waktu terbuang dan jadi kurang efisien. Untuk gainnya, Kefas mengatakan jika tersedia layanan catering, Kefas cukup tertarik karena dapat menghemat waktu dan membuat makan jadi lebih praktis. Menu yang disediakan juga lebih bervariasi, misalnya nasi ayam sambal mata dan pilihan lain yang menarik. Eh, Lalu lewat aplikasi, Kevas berharap menu bisa lebih lengkap dengan metode pembayaran yang fleksibel seperti QRIS. Dengan begitu, Kevas bisa makan lebih nyaman dan efisien tanpa perlu repot mengantri. Selain itu, harga yang ditawarkan sebaiknya sebanding dengan porsi sehingga terasa lebih adil dan memuaskan. Di sini harga yang ditawarkan itu maksudnya harga ditawarkan oleh eh, aplikasi tersebut. Next. Oke, untuk narasumber selanjutnya yaitu Natasha. Natasha di sini mengatakan bahwa pain atau kendala yang dia rasakan yaitu sering melewati waktu makan dengan rasa malas karena tidak terlalu lapar. Terutama dia pergi ke kantin terlebih dahulu. Natasha, Natasha juga merasa kendala utamanya adalah harus mengantri dan merasa malu ketika berada di kantin karena dia eh, baru saja masuk kampus atau mahasiswa baru. Selain itu, harga makanan di kantin menurutnya di standar dan jika ingin mendapatkan harga yang lebih murah, dapat memilih keluar dari kampus seperti makan di warteg. Salah satu faktor yang membuat Natasha malas makan di kantin yaitu waktu istirahat yang terbatas dan ketidakinginan turun ke tempat kantin karena jadwalnya juga padat. Selanjutnya gen yang dirasakan dari Natasha ini dengan adanya layanan catering ini mungkin menurut Natasha ini hal tersebut akan menarik gitu. Namun keputusan menggunakan layanan catering ini juga tergantung pada harga yang ditawarkan oleh layanan ini. Untuk menu
Natasha sendiri menginginkan variasi agar tidak bosan seperti ayam katsu, mie, dan lain sebagainya. Untuk layanan catering ini juga Natasha merasa akan lebih mudah jika pemesanannya bisa dilakukan dengan lewat aplikasi dengan berbagai opsi pembayaran dan metode yang beragam. Harganya juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi eh, mempengaruhi Natasha untuk memutuskan memilih layanan ini atau tidak. Secara keseluruhan, Natasha ingin aktivitas kuliahnya menjadi lebih efisien dengan solusi makanan yang praktis, cepat, dan terjangkau seperti layanan catering ini. Selanjutnya, yaitu Amanda. Amanda di sini merasakan pain yang sering dialaminya, yaitu sering melewatkan makan siang, bahkan hanya sempat makan pada hari Senin karena kesibukan yang padat di hari-hari lainnya. Alasan utama Amanda ini untuk skip makan siangnya yaitu karena keterbatasan waktu yang sangat mepet, yaitu hanya sekitar 10 menit yang hal ini sama dengan apa yang dirasakan oleh Natasha tadi. Sehingga Amanda ini tidak memungkinkan untuk makan dengan tenang di kantin. Salah satu kendala utamanya yaitu saat membeli makan di kantin, Amanda ini sulit mendapatkan tempat duduk meskipun harga makanan di kantin tersebut tergolong standar. Gain yang dirasakan oleh Amanda dengan adanya layanan catering ini yaitu sangat tertarik karena eh, akan sangat membantu Amanda dalam mengatasi masalah waktu dan tempat untuk makan. Saat Amanda sendiri ingin adanya menu ayam dan merasa lebih mudah memesan makanan lewat aplikasi digital dengan harapan menu yang disediakan bervariasi agar Amanda tidak merasa bosan. Selain itu, Amanda juga menginginkan fitur aplikasi dengan opsi pembayaran yang lebih lengkap dan dengan adanya event diskon untuk menambah daya tarik dari layanan catering ini. Dengan adanya layanan catering ini, Amanda yakin bahwa kegiatan kuliah akan menjadi lebih efisien karena bisa menghemat waktu dan menghindari kerepotan mencari makan secara manual di kantin. Next. Selanjutnya, apa yang dirasakan oleh Putri ini sering melewatkan makan siang karena sering menunda-nunda tugas sehingga waktunya mepet dan lupa makan. Saat harus membeli makan di kantin, Putri ini merasa malas untuk antri dan kebingungan memilih menu sehingga sering tidak jadi makan. Walaupun harga makan di kantin tergolong standar dibandingkan dengan makan di luar, justru lebih murah di luar sehingga pengeluaran menjadi pertimbangan lain. Dan yang dirasakan oleh Putri ini dia tertarik dengan adanya layanan catering yang bisa membantu mengantarkan makanan langsung ke kelas karena dapat membantu mengatasi kendalanya. Akan lebih mudah jika memesan lewat aplikasi, terutama bila menunya lebih bervariasi agar tidak bosan. Fitur tambahan seperti keranjang dan pembayaran COD juga menjadi nilai tambah yang diharapkan. Dengan layanan catering ini, Putri percaya waktu kuliahnya akan menjadi lebih efisien dan efektif karena tidak perlu repot antri maupun bingung menentukan makan siangnya. Kemudian kesimpulan dari mobile bisnis ini, Makan New adalah solusi mobile bisnis catering harian bagi mahasiswa yang sering kesulitan menjaga pola makan karena sibuk kuliah. Layanan ini menawarkan sistem pemesanan mobile dengan menu bervariasi, sehat, dan terjangkau. Makanan dapat diantar langsung ke kelas atau kos, sehingga mahasiswa dapat menghemat waktu sekaligus memenuhi kebutuhan gizi harian. Dengan konsep langganan yang fleksibel, Makan Yuk menjadi pilihan praktis yang mendukung gaya hidup aktif mahasiswa di kampus. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.